Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Ada sukacita di tempat ini, lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam doa lawatan malam hari ini. Kita berdoa, kita mau datang dalam hadirat-Nya, lebih dalam lagi. Kami bersyukur Bapa, terima kasih buat waktu yang indah, buat kesempatan yang Kau beri buat setiap kami sampai sore malam hari ini. Terima kasih Bapa, Kau Allah sungguh baik, Kau Allah yang luar biasa, yang kami puji, yang kami sembah. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan, kami terus berharap akan setiap seruan doa kami buat Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap datang memuji menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Tuhan hadir di bait
Katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Oh, ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, yeah. Semua hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, yeah. Amin. Penuhi kami Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, 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 Yesus, oh, Yesus, oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Bapa membawa kami dalam hadirat-Mu lebih lagi, lebih lagi. Oh, Yesus, Yesus Tuhanku, Rajaku yang duduk di tahta-Mu. Oh, yeah. Setinggilah Tuhanku. Oh, 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 yeah.
memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberi kemenangan, kemenangan. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Mari lebih lagi katakan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, katakan lebih lagi Yesus. Mari kita ajak saudara bangkit berdiri. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku
terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Biarlah mata kami terbuka Tuhan, melihat bagaimana tangan Tuhan yang menyertai dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak lagi berfokus kepada besarnya masalah, kami tidak berfokus kepada kekuatan kami sendiri. Dan biarlah pada masa-masa seperti ini, terus hati kami, fokus kami hanya kepada Tuhan yang menyertai, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang adalah perisai, Engkaulah Tuhan penjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau urapi setiap kami yang ada di tempat ini, juga anak-anakmu kami semua yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan, melihat acara streaming doa malam hari ini Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, dan Engkau sedang menjamah hati kami, untuk kami bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami siap mendengar apa yang Tuhan mau bicara dalam setiap hati kami, dan kami mau izinkan Tuhan, Kau berbicara, biarlah waktu kami mendengar firman ini Tuhan, kami menangkap sebuah rema, kami mendapat sebuah benih yang akan membangkitkan iman kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar dan kami siap mengalami berkat yang luar biasa dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan percayakan buat malam hari ini. Ya saudara, malam hari ini saya akan membagikan buat saudara adalah dengan tema berjalan bersama Tuhan. Ya, mari kita buka dalam Kejadian 39 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kejadian 39 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya, saudara, kita sering belajar tentang firman Tuhan. Seorang yang bernama Yusuf yang dia mengawali karir hidupnya dari seorang anak papa, anak mama yang gak pernah keluar, dan hari itu dia mengalami kehidupan yang terpisah dengan orang tuanya, mengalami awal karirnya dari seorang budak. Dan kita tahu di akhir kehidupannya dia adalah seorang Perdana Menteri yang luar biasa. Dan bagaimana dia menjadi dari seorang budak menjadi seorang Perdana Menteri. Karena dikatakan ayat 2, karena Tuhan menyertai Yusuf, saudara. Ya, kita tahu bahwa Yusuf berhasil karena penyertaan Tuhan. Yusuf berhasil karena dia mengalami hidup itu berjalan bersama Tuhan. Ya, tentu kita suka semua dengan ayat ini, saudara ya. Dan saya percaya bahwa waktu kita baca ayat ini juga tentu berbicara. Ini adalah sebuah janji yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Yang hari itu dia nggak ngerti endingnya, ya. Kalau kita ngerti endingnya, saudara ya. Hari itu dia sedang dalam keadaan nggak ngerti endingnya. Dan saya percaya janji Tuhan ini juga bicara, datang kepada seorang yang bernama Yusuf hari itu. Dan mungkin Tuhan bicara, Yusuf jangan takut. Aku akan selalu membuat engkau berhasil dalam pekerjaanmu. Sebab aku menyertaimu, saudara. Ya. Dan hari itu Yusuf yang dari seorang budak dibeli oleh seorang bernama Potifar. Potifar ini seorang yang terkenal, dia orang kaya, saudara ya. Dia taipan, seorang pebisnis besar. Selain dia menjadi kepala pengawal raja, orang kepercayaan raja, tentu dia punya bisnis-bisnis yang lain ya. Kalau hari ini saya bayangkan dia punya hotel, dia punya resort gitu ya, dia punya bisnis perbankan, real estate, saudara ya. Dari seorang budak dan dia dipercayakan menjadi kepala dari semua pekerjaan bisnis Potifar, saudara. Nah, ini kan bukti bahwa janji Tuhan terjadi buat Yusuf. Nah, tapi kisah Yusuf ini nggak berhenti sampai di sini, saudara. Ya, sampai di titik ini kita semua senang.
Saya pun juga, wah puji Tuhan, saya juga mau seperti Yusuf. Tapi ceritanya kan nggak sampai di sini, saudara. Bahwa rancangan Tuhan belum selesai. Arti kata menyertai Tuhan bukan cuma pada saat masa yang enak. Sebab sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sedang janjikan kepada Yusuf. Nah, yang jadi masalah adalah begini. Ternyata berjalan bersama Tuhan, hidup itu tidak selalu mulus dan selalu nikmat, saudara, ya. Ada di mana-mana, ada di masa-masa di mana justru lebih banyak mengalami masa sulitnya daripada masa enaknya kalau mau jalan sama Tuhan, saudara. Ya, ini seringkali kita kan juga mengalami hal yang sama, saudara, ya. Kita jadi orang Kristen, kita udah melayani, kita udah berpuluhan. Kita merasa bahwa semua firman udah kita lakukan, kita ke gereja nggak pernah bolos. Ya. Tapi hidup kita lebih sulit. Sementara orang-orang yang nggak pernah lakukan firman, yang nggak pernah dapat janji Tuhan, nggak pernah sungguh-sungguh dalam kekristenan, seolah-olah hidup mereka enak, nggak ada masalah, saudara. Lah Yusuf ini juga sama. Waktu dia mengalami janji Tuhan, Tuhan akan menyertai, dia akan dibuatnya berhasil. Tapi apa yang terjadi? Waktu Yusuf mendapat mimpi dia menjadi raja, menjadi pemimpin buat saudara-saudaranya. Yang terjadi adalah justru dia semakin dibuang, ditolak, bahkan dijual oleh saudara-saudaranya, saudara. Yusuf dijual, dia ditolak, dibuang sama saudaranya bukan karena dia nakal, enggak loh. Bukan karena dia punya kesalahan, punya dosa yang besar, dia enggak. Justru waktu dia menyampaikan visi, mimpi yang dari Tuhan. Dan waktu di rumah Potifar juga sama. Waktu dia mau diajak bermain dosa sama istri Potifar, saudara. Dia menolak. Dia menolak untuk berbuat dosa. Dia lebih memilih jalan bersama Tuhan, berjalan di dalam kebenaran. Makanya dia difitnah dan akhirnya masuk di dalam penjara. Dia jadi budak lagi. Bahkan lebih rendah daripada budak, saudara. Masih untung dia di penjara, gak langsung dipenggal, dipancung sama Potifar, saudara. Karena dia lebih memilih hidup di dalam kebenaran. Gak selesai sampai situ. Karena dia memilih berjalan bersama Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dia juga dilupakan. Dia di penjara, dia dilupakan. Padahal dia juga sudah tolong orang, saudara. Ya. Temennya ditolong, yang satu penjara gitu ya, kembali bekerja sebagai juru makanan dan juru minuman. Tapi Yusuf dilupakan, saudara. Lah, pernah nggak kita ini terbersit dalam pikiran kita sama seperti Yusuf, saudara? Ya, saya nggak tahu Yusuf pernah nggak berpikir demikian. Tapi saya pikir mungkin Yusuf nggak berpikir demikian, saudara ya. Apa yang dia pikir? Apa sih yang pikiran apa? Pikirannya adalah gini. Loh, ternyata berjalan bersama Tuhan kok hidup makin susah. Katanya berjalan bersama Tuhan, oh Tuhan pasti membuat selalu berhasil. Selalu enak, ya seolah-olah kan begitu. Tapi kenapa kok hidup semakin susah, saudara? Nah, ini kan seringkali pertanyaan yang sama. Nah, makanya kita belajar malam hari ini. Saya mau sampaikan bahwa berjalan bersama Tuhan itu bukan sebuah jaminan hidup pasti mulus atau bebas dari masalah. Tapi hidup bersama Tuhan adalah sebuah jaminan bahwa hidup kita ini punya pertolongan. Hidup kita ini punya masa depan, yang setuju katakan amin, saudara. Sebab orang yang hidupnya jalannya mulus terus, belum tentu dia punya masa depan, saudara. Kita semua gak ada tahu yang masa depan kita seperti apa. Sehebat apapun, sekaya apapun, saudara hari ini. Tidak ada yang pernah tahu masa depannya seperti apa. Tidak ada yang bisa menjamin masa depannya seperti apa. Hari ini bisa jadi raja, bisa jadi presiden hebat. Besok bisa turun, saudara ya. Bisa ditembak mati, saudara ya. Bisa karirnya habis.
Hari ini bisa punya uang kaya raya yang begitu luar biasa, saudara. Dalam beberapa detik bisa jadi orang miskin, saudara. Gak ada yang bisa jamin. Tapi orang yang berjalan bersama Tuhan, pasti ada jaminan bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya. Makanya Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini menjadi ayat pegangan buat kita semua malam hari ini. Jika kita ini mengalami sebuah kehidupan yang enggak baik, kita mengalami masa sulit, sementara kita masih percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Biarlah ayat ini menjadi pegangan dalam hidup kita, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Kepada siapa? Ternyata enggak kepada semua orang, saudara. Enggak kepada semua orang Kristen loh. Bahwa Allah itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi dikatakan kepada orang mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia ini apa artinya? Mengasihi Dia itu simple. Kalau menurut saya, mengasihi Tuhan itu adalah tetap percaya bahwa Tuhan itu sayang dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Sejak tahun 2020 ini ada banyak orang bilang begini, saudara ya. Bulan Januari dan Februari ini normal ya, kehidupan yang normal. Tapi begitu bulan Maret sampai hari ini, saudara ya, kita semua sedang masuk dalam latihan akhir zaman, saudara ya. Karena hidup dalam kekhawatiran, dalam kengerian, saudara ya, ketakutan, saudara. Nah, saudara, sejak Maret di lockdown, kita semua nggak boleh pergi-pergi, termasuk saya, saudara ya. Saya juga nggak pergi kemana-mana, saya juga nggak ngelenjar kemana-mana. Paling pergi keluar pelayanan, saudara ya, ke gereja atau ke luar kota, saudara. Hanya dalam konteks pelayanan, saudara. Tapi sekitar bulan September, ya, sementara itu sudah lockdownnya sudah mulai longgar, saudara ya. Saya lihat teman-teman saya ada posting gitu ya. Lagi berlibur di Sarangan, lagi berlibur di mana, ada yang ke Bali, saudara, yang nekat, saudara, ke Bali ya. Ya, saya juga liburan, saudara ya. Saya juga jalan-jalan, saudara. Saya ngalami apa yang namanya jalan sama Tuhan, jalan-jalan sama Tuhan. Ya, Pak, gimana Pak jalan-jalan sama Tuhan? Ya, ngeri-ngeri sedap sih itu, saudara ya. Dalam bahasa saya ngeri-ngeri sedap. Sebab jalan-jalan saya nggak ke gunung, nggak ke laut, saudara ya. Nggak ke hutan, nggak, saudara. Tapi jalan-jalan saya tidur di rumah sakit, ya, saudara, tidur di ICU, saudara, selama 2 minggu, saudara. Ya, menurut saya ngeri, saudara, ya, karena kamar-kamar sebelah-sebelah saya semuanya pasien isolasi COVID semua, saudara, ya. Tiap hari ada yang meninggal, saudara. Kok tahu Pak? Apakah susternya cerita? Enggak, susternya enggak cerita, tapi saya tahu, karena dengar ada suara kamar sebelah sedang dibersihkan, seperti sedot debu itu, saudara ya, suaranya, tapi kencengnya setengah mati, dan saya tahu, oh ini meninggal sebelah kamar. Besok ada lagi, saudara ya. Jadi ngeri-ngeri sedap, saudara ya. Ya, tanggal 13 Tuhan izinkan saya ini masuk dalam UGD, saudara ya, karena memang tubuh saya sakit, saya lemes, batuk terus gak selesai, dan besoknya kondisi saya ini semakin memburuk, saudara ya. Oksigen, saya dites oksigen, cek oksigen saya turunnya cepat sekali. Hari pertama masih di atas 90, hari kedua sudah di bawah 90, sehingga saya harus, malam itu saya dibangunkan dan saya pindah ke ICU, saudara. Karena saya nggak sadar waktu dalam keadaan tidur, oksigen saya turun, saudara ya. Jadi waktu dipindah ke ICU, ruang isolasi ICU, semua kabel-kabel ini nempel semua dalam tubuh saya, saudara. Ya, tadinya yang saya bisa turun, bisa ke kamar mandi, nggak boleh. Saya betul-betul diikat, dan bukan cuman
kabel-kabel sampai itu selang oksigen tekanan tinggi itu nempel di hidung saya, saudara. Jadi bukan cuma selang kecil yang masuk di hidung, selang yang sebesar 2 kali jempol saya nih, saudara ya. Itu nempel di hidung. Sehingga saya pun nggak bisa bergerak, mau bangun, mau miring, tidur miring nggak bisa, saudara. Ya, nah, nggak selesai di situ. Besoknya dokter bilang kamu harus di CT scan. Saya di swab hasilnya negatif, tapi kondisi semakin memburuk, saya harus di CT scan. Nah kok kebetulan CT scan di rumah sakit tersebut rusak, saudara. Jadi saya dipindah, dimasukkan ambulan panas-panas, saudara. Itu meskipun malam, saudara ya, tapi udaranya panas. Saya dipindah ke rumah sakit, di CT scan sebentar, ya, dimasukkan ambulan lagi dalam kereta, saudara ya, dinaikkan ambulan, balik ke kamar lagi, saudara. Ya. Jujur apa yang menjadi di dalam perasaan saya jengkel. Saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Karena hari itu saya juga badan saya sakit semua, ini keringat keluar terus, batuk terus, saudara ya. Jadi tiap kali ngomong batuk, ya. Kalau ditanya sesek nggak berasa seseknya, saudara ya, cuman batuk, ya nggak selesai batuknya. Ya. Karena hasil CT scan saya yang buruk hari itu, dan dokter bilang bahwa saya perlu disuntik obat yang obat itu setiap kali masuk dalam tubuh saya, itu membuat badan saya ini kesakitan. Mual, pusing, seolah-olah itu pembuluh darah saya ini seperti mau meledak gitu, saudara ya. Dari kepala sampai kaki ini rasanya sakit ngilu semua, saudara, kepala pusing, saudara. Sampai ada obat yang kedua waktu dimasukkan, saya bilang saya nggak kuat, saya dibuat ngefly, saudara ya, obat kedua, saudara. Dan enggak cuman itu, saudara, itu yang namanya suntikan, nyoblos tangan saya dan nyoblos perut ini, saudara, enggak selesai-selesai. Sehari bisa sampai 15 kali suntikan itu, obat itu masuk, saudara. Dari yang pertamanya ngeri, dapat jarum, sampai dicoblos jarum itu udah biasa. Sudah bisa bayangkan ya. Hal yang paling mengerikan adalah jam makan. Karena setiap kali makanan diantar, saya diwajibkan harus makan. Sementara setiap kali saya mau makan, saya mual, muntah, saudara. Dan selesai makan itu ada puluhan obat, ada sekitar 15 obat pil macam-macam yang saya harus minum setelah makan, saudara. Sebab kalau nggak makan, saya nggak bisa itu minum, saudara. Saya sempat mengalami sakit perut, ya. Karena saya nggak makan, tapi saya cuma minum obat, saudara ya. Lah, waktu itu saya cuma dalam hati dan pikiran saya cuma berteriak begini. Tuhan ada di mana? Saya tahu keluarga saya berdoa, orang tua saya berdoa, teman-teman berdoa, ada hamba Tuhan yang juga katakan saya tiap 6 jam terbangun saya berdoa buat kamu. Dan setelah 3 hari, 4 hari, kondisi semakin buruk. Cuman ada sebuah pertanyaan yang di dalam hati ini sempat keluar. Cuman gini, halo, Tuhan ada di mana? Tuhan tidur ya? Karena jengkel, saudara ya. Obat sudah begitu banyak, sudah didoakan, saya sudah mulai dari beriman, sampai ya titik iman ini jadi lemah, saudara. Karena sepertinya nggak ada pertolongan, sepertinya nggak ada mujizat, saudara. Belum selesai dengan itu semua, tiba-tiba satu hari dokter itu telepon saya, saudara ya, karena saya masih boleh bawa HP, saudara. Beberapa kali saya sempat telepon sama tanti, sama dikirimi makanan, dikirimi buah, saya bilang udah dikirimi buah aja, saya nggak bisa makan apa-apa. Kirimi buah yang manis, atau kirimi susu yang rasa ini yang ada manisnya. Yang lain saya nggak bisa makan, saudara. Satu siang saya ditelepon oleh dokter ya, dikatakan, Pak, maaf ya Pak, saya sampaikan, Bapak sudah tahu nggak info terakhir? Info apa? Hasil swab istri Bapak positif.
Saudara bisa bayangkan ya, saya pusing dengan diri saya sendiri. Hari itu seperti ditambahi seperti sebuah batu besar, saudara. Ya. Dapat kabar bahwa istri saya swabnya positif. Saya sempat panik hari itu, sempat panik. Saya telepon, saya WA, gimana kabarmu? Ya, dia bilang, oh gak apa-apa, ini cuman gigi saya bengkak gitu ya. Karena waktu video call memang giginya bengkak, saudara ya. Ya, saya takut itu infeksinya bisa merambat kemana-mana, saudara. Ya. Saya semakin bertanya kepada Tuhan, loh Tuhan katanya Tuhan penyembuh. Katanya Tuhan menyertai. Kenapa Tuhan gak buat mujizat? Kan gampang toh Tuhan. Tuhan tinggal bicara, Tuhan tinggal turunkan tunjuk tangan dari surga aja, langsung gak usah jauh-jauh ke rumah sakit, gak usah repot-repot. Tuhan kirim aja malaikat, kan saya bisa sembuh. Dan apa sih yang susah buat Tuhan melindungi keluarga saya, istri saya dari virus? Nah, saya pikir cuman itu. Ada sebuah protes yang keluar. Tapi istri saya waktu kami telepon, dia katakan, udah gak apa-apa kok, saya juga masih sehat, macam-macam saudara ya. Lalu istri saya bilang gini, kamu udah baca firman belum hari ini? Saya jadi ingat, oh iya, kenapa saya gak baca firman? Nah ini saudara ya, kalau kita lupa baca firman, makanya iblis itu gampang sekali mengintimidasi kita. Ya, iblis itu gampang membisik kita, mana buktinya Tuhanmu? Dia tidur kan, gitu kan? Lo bener loh, iblis itu ngomong gitu, mana Tuhanmu? Paling dia ketiduran. Karena saya 4 hari itu nggak bisa tidur, saudara. Ya, setiap kali obat dikasih itu tengah malam, hampir tengah malam, wah itu jantungnya sudah berdebar-debar rasanya, saudara ya, deg-degan gitu, saudara ya. Karena obatnya keras. Sehingga sepanjang malam itu saya nggak bisa tidur. Sekali saya dikasih obat tidur, saya tetap nggak bisa tidur. Paling setengah jam. Jadi tengah malam saya tuh kelip, ngeliati jam terus, saudara. Sama ngeliati TV, saudara. Ya. Nah ini saya dapat ayat ini, saudara. Yuk kita baca Mazmur 122, ayat 1 sampai yang ke-8. Pas saya buka HP saya, ini firman ini keluar saudara ya, ada di HP saya. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ayat 2. Oh maaf, Mazmur 121 saudara. Mazmur 121 ayat yang pertama saudara. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Waktu saya baca firman ini saudara, tiba-tiba hati saya tuh tenang, bisa damai gitu saudara ya. Karena ayat ini berbicara, dari mana datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan ayat 4, ayat 5 dikatakan, akulah Tuhan, penjagamu, penjaga Israel, yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Hari itu, malam itu saya cuma bilang gini, Tuhan, aku ini cuma percaya bahwa Tuhan itu ternyata tidak tertidur. Apa yang iblis katakan, apa yang pikiran saya katakan, apakah Tuhan tertidur? Saya ngomong sama pikiran saya, sama jiwa saya. Ya, saya ambil seperti Daud, belajar dari Daud. Pikiran, perasaan, jiwaku, dengar. Penjaga Israel tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Tuhan
menjagaku, dialah pertolonganku. Tiba-tiba saya damai luar biasa hari itu saudara. Ya. Saya yang tadinya kemerungsung karena banyak kabel, banyak alat saudara ya, karena suntikan, karena obat-obatan. Saya bersuka cita saudara. Saya bilang gini, setiap kali disuntik, setiap kali diberi obat, saya bilang gini, Tuhan penolongku, Tuhan penjagaku, Tuhan pembelaku. Saudara. Yang tadinya saya jengkel karena dengan keadaan. Dan hari itu saya bisa bersuka cita, saudara. Ya, mungkin hari itu saya nggak pernah ngerti kenapa saya bisa masuk ICU. Kenapa istri saya juga divonis, Tanti juga divonis positif sehingga harus isolasi mandiri, saudara, di sebuah hotel, saudara. Ya, yang saya percaya cuma satu, bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan, saudara. Dan singkat cerita, saudara, setelah 14 hari saya keluar, ya, pada waktu pulang, istri saya ini ke rumah sakit, jemput saya, dia masuk kamar, saudara ya. Ya, kok berani Pak masuk kamar ya, sama-sama ex mantan COVID, saudara ya. Jadi dia kebal juga sebenarnya, secara medis kebal, saudara ya. Sama suster juga diizinkan karena rumah sakit, dokternya juga tahu. Ya. Kami bercerita banyak. Ya. Nah, apa yang di luar ini kan saya nggak ngerti, saudara ya. Lalu dia bercerita, tahu nggak, kenapa sih Tuhan izinkan saya sampai positif? Ternyata itu Tuhan sudah atur semuanya, saudara ya. Hari itu sebenarnya dia harus bayar obat. Obat itu jadi kalau di rumah sakit harus bayar dulu, saudara ya, sekian puluh juta baru dikasih obat. Kalau pasien keluarganya nggak ngasih uang dulu sekian puluh juta, saudara, ya, obat nggak akan dikasih, saudara. Nah, hari itu, hari pertama kasih obat, istri saya bilang gini, di rekeningku masih ada uang, dibayar, makanya saya dikasih. Hari kedua besoknya, saudara, dia bilang, sebenarnya di rekeningku sudah kurang. Ya, saya tahu bahwa ada keluarga yang juga mau tolong, saudara. Nggak usah khawatir, nanti kita kirim. Ya, tapi kami mau belajar bagaimana sih berjalan mengandalkan Tuhan. Dan tiba-tiba hasil swab dikatakan positif. Dokternya telepon istri saya, Tanti, dikatakan, Ibu nggak usah ke rumah sakit, karena ibu ini hasilnya positif. Ya, lalu istri saya katakan, loh saya ini kan harus bayar obatnya, gimana saya bayar obatnya? Dokternya bilang gini, sudah Bu, Ibu gak usah pergi ke rumah sakit, nanti masalah pembayaran obatnya gampang. Tahukah saudara, hari itu yang seharusnya kami ini bayar obat, saudara. Ya, karena dia positif, saudara. Obat itu dibayari sama rumah sakit dulu, saudara. Ya. Obat itu masih beberapa obat yang harus kami bayar harusnya di depan. Hari itu dibayar sama pihak rumah sakit dulu, saudara. Ditalangi dulu sama rumah sakit. Saudara pernah kepikir enggak? Kita itu siapa? Saya dengar kami berdua ngobrol, kita tuh, wah Tuhan itu kalau ngatur itu bisa begitu detailnya, bisa begitu rapinya. Karena malam itu istri saya katakan, saya berdoa, Tuhan aku percaya Tuhan pasti sediakan uangnya. Aku percaya bahwa Tuhan pasti sediakan uangnya. Karena waktu obat itu mau diberikan, saudara, susternya juga ngomong sama saya, makanya saya juga ngerti. Pak, ini Bapak diberi obat ini, Pak. Ya. Tapi sebelum obat ini diberikan, istri Bapak perlu ngobrol dulu sama dokter. Karena obat ini harganya mahal. Saya cuma tanya gini, apa enggak ditanggung sama asuransi? Susternya bilang, biasanya Pak asuransi, kalau yang obat seperti ini enggak ditanggung sama asuransi. Biasanya enggak ditanggung asuransi. Karena ini obat bukan obat wajib. Imun booster.
Jadi kalau memang keinginan keluarga biasanya itu tidak ditanggung asuransi. Ya, saudara. Makanya bagi saya waktu saya tahu, saya dengar, saya diberi obat itu. Saya tanya istri saya. Istri saya juga tahu. Hari itu kami berseru-seru. Dan sepertinya kalau kami ini mengalami masa sulit, justru kami melihat itulah sebuah pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Sama seperti apa yang dialami Yusuf. Sepertinya dia mengalami harus dipenjara. Sepertinya dia mengalami masa sulit di gua yang paling gelap. Tapi justru di tempat itulah Yusuf melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam setiap kehidupannya. Bagaimana tangan Tuhan sendiri yang mengangkat Yusuf. Dari seorang yang ada di dalam penjara. Saudara pernah tahu seorang nabi punya karir menjadi Perdana Menteri hanya dalam waktu 1 malam? Tidak pernah ada, saudara. Kecuali seorang yang bernama Yusuf. Kenapa? Karena tangan Tuhan menyertainya, saudara. Kalau seorang menteri naik jadi Perdana Menteri besoknya, itu udah biasa. Tapi dari seorang yang ada di bawah titik nadir, saudara. Dan hari itu dalam 1 hari Tuhan angkat. Tidak ada kuasa manusia yang sanggup, kecuali tangan Tuhan. Mari kita semua percaya, jika hari ini kita mengalami masa sulit, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Bahwa segala sesuatu Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi masalah dalam bisnis kita, di rumah, di pekerjaan, di rumah tangga. Mungkin masalah dalam kesehatan kita. Mungkin kita pernah juga sempat bertanya, Tuhan di mana? Apa kata Tuhan tidur? Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah lalai. Akulah Tuhan, penjaga Israel. Mari kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Saya menggambarkan kehidupan ini seperti naik roller coaster, saudara ya. Pernah naik roller coaster, saudara? Ya, saya pernah naik sebuah roller coaster, saya nggak tahu. Saya tuh sebenarnya nggak suka naik roller coaster, saudara ya. Karena menakutkan, mengerikan. Karena saya ini tipe orang kalau ketakutan saya nggak bisa teriak. Jadi bagi saya itu naik roller coaster itu nggak ada seru-serunya. Ya, kalau saya naik roller coaster dan saya bisa berteriak, bahwa sebenarnya itu permainan sudah nggak seru lagi, saudara. Ya. Satu hari saya naik roller coaster dan itu bukan di tempat terbuka, tapi tempat tertutup, gelap sama sekali, saudara. Jadi kalau saudara tahu naik roller coaster itu kan naik sebuah seperti kereta gitu ya, lalu ada pengamannya, ada besi pengamannya, sabuknya ada besinya besar, saudara, yang nahan kita supaya kita nggak jatuh. Nah, kalau naik roller coaster ini beda. Yang saya naik itu tempat yang gelap sekali. Jadi nggak tahu, tiba-tiba ini kereta ini meluncur dan tiba-tiba jatuh ke bawah, tiba-tiba naik ke atas, nggak tahu, saudara. Waktu di tengah jalan tiba-tiba berbelok 360 derajat, saudara. Karena gelap. Tiba-tiba muter, saudara, di atas terbalik gitu, saudara. Ya. Karena tempat itu gelap sama sekali. Tapi apa yang membuat saya berani naik itu, saudara? Yang saya satu tahu, apa yang membuat saya berani naik roller coaster hari itu? Karena ada besi pengamannya. Fokus saya enggak kepada masalah di depan. Tapi saya selalu mengingat, dalam pikiran saya, dalam hati saya, tempat ini sangat aman karena ada besi yang saya bisa pegang. Tiap bahkan sampai waktu itu masuk dibalik sekalipun, saudara, ya, dengan kepala di bawah, saudara, ya, saya bilang ini tempat yang paling aman karena tempat ini ada besi yang bisa saya pegang.
Mari hari ini kita percaya, jangan takut menghadapi kehidupan. Ya. Jangan takut. Jangan takut dengan hari-hari ini mungkin dokter vonis, nah kamu udah stadium sekian nih. Jangan takut mungkin hari ini kalau orang lain bilang, wah bisnis seperti ini biasanya nggak tahan lama. Tinggal tunggu waktu. Jangan takut. Sebab ada tangan yang bisa kita pegang. Dan tangan itu adalah tangan Tuhan yang memberi kepastian di dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Izinkan Tuhan mengulurkan tangannya. Dan kita mau menggandeng tangan Tuhan. Dan mengatakan dalam jiwa kita bahwa Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terlelap dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terbaik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya mau berdoa buat saudara malam hari ini. Berapa banyak saudara malam hari ini, saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah. Saudara sedang mengalami masa yang sulit. Engkau bahkan sepertinya di sebuah titik kematian, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan dalam kesehatan. Dan sempat ada dalam hati dan pikiran kita bertanya, di manakah Tuhan? Waktu kita berseru, sepertinya tidak ada pertolongan. Saya mau katakan malam hari ini, berjalan bersama Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah meninggalkan setiap saudara dan saya. Tuhan, aku berdoa Tuhan, bila malam hari ini Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Mungkin hari ini ada dari antara mereka yang ada di rumah sakit, sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin ada yang di rumah, sedang mengalami masalah persoalan. Mungkin yang sedang ada lemah tubuh, sedang mencari pertolongan tapi sepertinya tidak ada pertolongan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan kami adalah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Pertolongan kami bukan dari manusia, bukan dari apapun yang bisa kami andalkan, yang ada di dalam dunia. Tapi biarlah malam hari ini Tuhan, tangan-Mu sendiri yang menjamah setiap kami Tuhan. Menjamah setiap anak-Mu yang sedang sakit penyakit, mengalami masalah persoalan, Kau jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat bangsa dan kota kami ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kalau hari ini terjadi pandemi yang begitu luar biasa, kami mendengar banyak sekali kasus COVID positif yang meningkat begitu tajamnya. Kalau kami mendengar hari-hari ini Tuhan, kota kami, desa kami,
Tetangga-tetangga kami banyak yang terkena Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu ada atas gereja-Mu malam hari ini Tuhan. Perlindungan-Mu ada Tuhan atas kota, atas tempat di mana kami berada. Dan kepada keluarga kami yang terkecil sekalipun Tuhan. Perlindungan-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Bahkan kesembuhan-Mu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau melepaskan shalom, kami mau melepaskan damai sejahtera. Atas setiap rumah-rumah, atas setiap kota, atas setiap desa-desa. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok Tuhan. Engkau yang akan memberi kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan kepada gereja-Mu Tuhan. Yang hari-hari ini Tuhan, banyak dari antara banyak anak-anak Tuhan yang mereka hidup dalam ketakutan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui segala akal mengalir Tuhan. Pada setiap umat-Mu Tuhan. Supaya mereka memiliki Tuhan keberanian. Mereka memiliki Tuhan damai sejahtera untuk mereka bisa datang beribadah. Dan mereka yang mengalami kesulitan Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan tolong mereka. Tuhan buka jalan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau yang akan membuat perbedaan Tuhan. Sebab Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, menyertai kami Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam masa sulit yang sama, dalam pandemi yang sama, dalam ketakutan yang sama. Tapi inilah yang membuat kami berbeda. Adalah waktu Tuhan berjalan bersama umat-Mu, menyertai umat-Mu. Engkau akan menjadi tiang awan dan tiang api bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati buat semua setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini. Baik kami yang di tempat ini maupun kami yang ada di rumah-rumah. Yang anytime kami melihat tayangan ini Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini menjadi benih dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati kepada setiap anak-anak-Mu yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan malam hari ini. Baik mereka yang membawa persembahan, persepuluhan, taburan yang melalui amplop persembahan dan melalui transfer Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka karena Tuhan melihat ketaatan, kesetiaan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan dan kami akan mengakhiri ibadah malam hari ini dengan ucapan syukur. Sebab kami sadar, kami tahu kalau Tuhan kami bisa ada di tempat ini, artinya bahwa kami masih punya kesempatan untuk datang dalam rumah Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah malam hari ini Tuhan. Mari sama-sama saudara kita angkat tangan kita untuk kita menerima berkat Tuhan sebelum kita pulang dan mengakhiri ibadah malam hari ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan buat penjagaan-Mu. Terima kasih buat segala berkat-berkat, buat perlindungan-Mu atas hidup kami Tuhan. Oh, tidak terbatas segala kebaikan Tuhan. Tidak terlampaui dengan segala akal pikiran kami penyertaan berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita, dan segala berkat ilahi, segala berkat yang surga sediakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan telah sediakan bagi setiap anak-anaknya yang setia kepada dan mengasihi Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan akan menyertai saudara dan saya pulang sampai ke rumah dengan damai sejahtera dan sukacita. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bagi masa